Band-band tersebut beranggotakan cikal bakal anggota Guns N' Roses yang terbentuk di tahun 1985 dengan formasi klasik beranggotakan Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan, dan Steven Adler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Orang ini satu dari sedikit musisi legendaris yang dianggap paling ikonik, namun problematik. Mengapa bisa demikian? Mari kita bahas malam ini. Alat ingat touch giginya perlu percaya sampai pada tahun 19. Axl Rose lahir di Lafayette, Indiana dengan nama asli William Bruce Rose Jr. pada 6 Februari 1962. Dia lahir dari pasangan Sierra Elizabeth yang saat itu masih berusia 16 tahun dan William Bruce Rose yang masih berusia 20 tahun. Tapi ketika Axl baru menginjak usia 2 tahun, orang tuanya kemudian berpisah. Axl Rose selalu hidup bersama ibunya yang menikah lagi dengan Stephen L. Bailey, yang selama masa kecil Axl Rose kira dia adalah ayah kandungnya, yang sebenarnya dia adalah ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini sangat religius, tapi Axl dan adik-adiknya selalu diperlakukan secara kasar. Sejak kecil, Axl dilarang menonton televisi dan mendengarkan musik yang dianggap keras. Walaupun keadaannya seperti itu, Axl menemukan hiburan untuk dirinya melalui musik. Axl rajin ikut bernyanyi di paduan suara gereja. Tidak jarang dia tampil di kebaktian bersama saudara-saudaranya. Axl juga berpartisipasi dalam paduan suara sekolah dan di sana dia mulai mempelajari piano. Saat bersekolah di Jefferson High School, Axl Rose kemudian membentuk sebuah band bersama temannya yaitu Jeff Isbell yang kemudian akan kita kenal sebagai Izzy Stradlin. Di era yang sama, Axl kemudian mengetahui siapa ayah kandungnya. Setelah selama ini hal tersebut seperti disembunyikan dari dirinya. Merasa telah dibohongi sekian lama ini, Axl menjadi pemarah dan kemudian mulai berperilaku buruk. Dia tercatat pernah ditangkap pihak berwenang lebih dari 20 kali dengan tuduhan seperti kekerasan dan mabuk di area umum. Axl Rose kemudian pindah ke Los Angeles, California pada akhir 1982 setelah otoritas kampung halamannya menganggap Axl sebagai penjahat. Di Los Angeles, Axl membentuk band bernama Axl. Disinilah nama Axl Rose dia temukan dan dia secara resmi mengubah namanya menjadi William Axl Rose. Sekitar tahun 1983, Axl kemudian membentuk dan bergabung dengan beberapa band, diantaranya yaitu Raven Fire, Hollywood Wolves, dan Elegant. Band-band tersebut beranggotakan cikal bakal anggota Guns N' Roses yang terbentuk di tahun 1985 dengan formasi klasik beranggotakan Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan, dan Steven Adler. GNR kemudian memulai debut penampilan mereka sampai mendapatkan fans yang begitu setia. Penampilan mereka kemudian menarik perhatian Given Records yang setuju untuk bekerja sama dari tahun 1986. Sekitar setahun kemudian, GNR merilis debut album mereka, Appetite for Destruction, album yang menjadi ledakan masif di arus mainstream. Semua itu berkat tur tanpa hentinya dan sukses di single-single mereka. Alhasil, album ini langsung menduduki puncak Billboard 200 ketika perilisannya. Dan hingga saat ini, Appetite for Destruction telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. 18 juta diantaranya terjual di Amerika Serikat, menjadikan album ini sebagai salah satu debut album terlaris sepanjang masa. GNR kemudian melakukan penampilan di Monsters of Rochester, Donington, Inggris pada Agustus 1988. Kemudian insiden terjadi ketika 2 orang penonton meninggal dunia karena terinjak-injak di saat penampilan mereka. Ketika lebih dari 100.000 penonton melakukan slam dancing saat lagu It's So Easy dibawakan. Kala itu, Axl Rose beberapa kali menghentikan pertunjukan untuk menenangkan penonton. Sejak saat itu, Axl dikenal sebagai satu dari sedikit frontman yang dapat menangani kerusuhan dari atas panggung. Kemudian GNR merilis album kedua mereka, Lies, di akhir tahun 1988. Namun GNR, khususnya Axl,
dituduh telah mempromosikan sikap rasis dan homofobia lewat lagu One a Million. It is disquieting to hear the leader of one of the biggest white rock bands in America sing a song that attacks not only foreigners and homosexuals, but also, as Axl Rose of Guns N' Roses put it, is the Guns N' Roses song One in a Million, with its startling assault on immigrants and, as lyricist Axl Rose puts it, faggots and niggas. Berurusan dengan kontroversi, Axl membuat pembelaan dirinya bahwa semasa remaja dia sering mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari pihak yang dia sebut di lagunya. Jadi dia tidak menggunakan frasa tersebut untuk mencakup sebuah kelompok hanya untuk satu orang saja. Dia mengaku sama sekali tidak mendukung rasisme. I used the word because it just fit real quick. It fit, it was accurate, and it wasn't being derogatory to a large group. Di luar permasalahan tersebut, kesuksesan dua album GNR kemudian membuat Axl Rose dipuji banyak pihak dan disebut sebagai salah satu vokalis rock terbaik yang paling karismatik. Nah, memasuki dekade 90-an, Guns N' Roses mulai menggarap album baru, tapi prosesnya terhambat karena Steven Adler yang berkutat dengan kecanduan narkoba yang sangat parah. Hal tersebut kemudian menjadi dasar dipecatnya Adler. Posisinya lalu diisi oleh Matt Sorum, disusul dengan bergabungnya keyboardist Dizzy Reed. Lalu di tahun 1991, walaupun tanpa album baru, GNR memulai tur legendaris mereka, Use Your Illusion, selama 2,5 tahun. Tur ini sangat terkenal, bukan hanya karena kesuksesannya, namun juga karena banyaknya insiden kontroversi di dalamnya. Kejadian paling diingat mungkin adalah saat pertunjukan di Amphitheater Riverport St. Louis 1991. Kala itu di tengah pertunjukan, Axl Rose meminta petugas keamanan untuk menyita kamera seorang penggemar karena dia merasa terganggu. Tetapi karena tidak digubris oleh pihak keamanan, Axl Rose kemudian melompat ke kerumunan penonton untuk merebutnya sendiri. Dan setelah kembali ke atas panggung, Axl Rose dia kemudian marah lalu meninggalkan panggung begitu saja, meninggalkan sekitar 25.000 penggemar yang kemudian melakukan kerusuhan yang mengakibatkan kerugian sekitar $200.000. Hey, take that! Take that! Well, thanks to the lame-ass security, I'm going home. Riot, which broke out Tuesday night at the Guns N' Roses show at the Riverport Amphitheater. The fracas resulted in at least 60 injuries to police and fans, 16 arrests, and reportedly over $1 million of damage to the brand new amphitheater. It's only the second concert ever to be held there. Singkat cerita, album Use Your Illusion 1 dan 2 kemudian dirilis di tahun 1991. Dua album ini yang memulai debutnya masing-masing nomor 1 dan nomor 2 di Billboard 200. Sesuatu pencapaian tidak pernah tercapai oleh band atau musisi lain. Tapi setelah perilisan album, hubungan Axl dengan anggota GNR lainnya semakin memanas. Lalu tiba-tiba Izzy Stradlin meninggalkan GNR pada November 1991 karena dia muak dengan segala permasalahan dan kerumitan di tubuh Guns N' Roses. Posisi yang ditinggalkan Izzy kemudian diisi oleh Gilbert Glad. Di sekitar era ini, Axl Rose diketahui pernah saling serang lewat verbal secara tidak langsung dengan Kurt Cobain. Kala itu Nirvana telah meletakkan namanya mereka menjadi band alternatif nomor 1 di dunia. Dan Axl pun menaruh perhatian nih untuk mereka. Dan mengetahui popularitas Nirvana yang begitu melesat, Axl mengundang mereka untuk melakukan tur bersama GNR dan Metallica. Tapi undangan Axl Rose ditolak mentah-mentah oleh Kurt Cobain. Nah, dari kejadian tersebut, Axl mulai mencaci maki Kurt Cobain, Nirvana, termasuk Kotilev. Tidak tinggal diam, Kurt Cobain pun membalas cacian Axl. Kemudian perseteruan tersebut menjadi salah satu konflik paling menarik di kancah musik rock. You know, it's really hard to believe everything you read. Dalam 1992, dalam touring yang awalnya direncanakan bersama Nirvana, nyatanya kerusuhan kembali terjadi di Stadion Montreal. Setelah pertunjukan Metallica terhenti karena insiden kecelakaan di atas panggung. Dan GNR tidak bisa naik panggung lebih awal karena Axl datang terlambat. Lalu setelah membuat penonton menunggu hampir 1 jam, Axl Rose meninggalkan panggung di tengah-tengah pertunjukan dan karena adanya masalah urusan suara.
Otomatis penonton merasa sangat dirugikan, lalu mulai merusuh di pusat kota Montreal. Things started going wrong about halfway through Metallica's set when a stage prop exploded, inflicting second-degree burns on James Hetfield's arms and legs. And Guns N' Roses took the stage. The band played about 6 songs and then walked off. It ended in a riot. A dozen arrests were made, and initial reports estimated damage to the stadium to nearby stores to total as much as $1 Singkat cerita, GNR memainkan pertunjukan terakhirnya dalam rangkaian Use Your Illusion pada Tour 1993 bulan Juli yang bertempat di Stadion River Plate di Argentina, yang kemudian diketahui penampilan live terakhir Axl bersama Guns N' Roses di dekade tersebut. Axl kemudian berurusan dengan hukum di tahun 1994 ketika Steven Adler menggugat dirinya. Adler mengklaim bahwa dia dipecat secara tidak adil oleh Axl. Kesepakatan kemudian mengharuskan Axl membayar kerugian sebesar $2.500.000 dan memberikan 15% royalti atas karya Adler bersama Guns N' Roses. Di tahun yang sama, GNR kemudian merilis The Spaghetti Incident, sebuah album cover yang berisi lagu-lagu punk. Sayangnya lagu ini dianggap kurang berhasil dan malahan album tersebut membuat masalah kembali karena si Axl memasukkan lagu Look at Your Game Girl, sebuah lagu yang ditulis oleh pembunuh sadis Charles Manson. Kontroversi ini kembali terjadi karena mereka dianggap tidak menghargai korban dari Manson. Di sisi lain, masalah di tubuh band itu sendiri yang semakin kacau, terutama hubungan antara Axl Rose dengan Slash. Puncaknya adalah ketika Axl memecat Gilby Clarke dan menggantinya dengan teman semasa kecilnya Paul Tobias. Ditambah ketika Axl menolak untuk menggunakan materi baru yang sudah mereka rekam. Lalu, di pertengahan tahun 1995, Axl menyatakan dia meninggalkan Guns N' Roses dan akan memilih hak penuh atas nama Guns N' Roses dalam kondisi band yang tidak jelas. Selain memilih keluar di tahun 1996, Matt Sorum dipecat pada tahun 1997, disusul dengan keluarnya Duff McKagan. Band meninggalkan Axl Rose dan Dizzy Reed sebagai anggota yang tersisa dari era Use Your Illusion. Kemudian, walaupun GNR tidak pernah bubar secara resmi, di era akhir tahun 90-an, Axl kemudian menarik dirinya dari publik dan melakukan perekrutan anggota baru. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk berlatih dan menulis materi dengan berbagai formasi baru GNR. Axl Rose akhirnya muncul kembali dengan Guns N' Roses di awal tahun 2001. Singkatnya, Guns N' Roses kemudian melakukan tour ekstensif sepanjang tahun 2006 dan 2007 dengan beberapa penampilan bersama Izzy Stradlin. Setelah itu, album Chinese Democracy dirilis pada tahun 2008 berjarak 15 tahun setelah album terakhir mereka. Singkat cerita, di tahun 2012, Axl dan anggota formasi klasik GNR kemudian dilantik ke dalam anggota Rock and Roll Halloween. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak hadir karena perselisihan mereka. Setelah itu, dia membuat rangkaian tour reuni Not in This Lifetime, salah satu tour yang sangat dinantikan dalam sejarah musik rock. Dalam tour ini, GNR beranggotakan Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortunes, Frank Ferrer, dan Melissa Reese. Dan saat pertengahan tour, untuk pertama kalinya, Axl reuni dengan Slash setelah hampir 23 tahun berpisah. Tour ini kemudian sukses besar dan dinobatkan sebagai tour terlaris ketiga sepanjang masa. Dan sekarang Axl sudah tua tapi masih aktif. Keren kan? Dan itulah sedikit kisah tentang Axl Rose yang problematik. Mungkin buat teman-teman penggemar Guns N' Roses yang tahu detail-detail tentang Axl Rose, tentang cerita ini, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Buat kalian jangan lupa subscribe, karena gue sudah tidak sabar untuk bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.